Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah haul yang dimuliakan Allah, mari kita sejenak mendengarkan bacaan manaqib atau riwayat singkat dari Al-Habib Hamzah As-Sagab atau Bonglolo. Dengan ini kami mintakan kepada Al-Habib Muhammad Alwi bin Ahmad Aidil As-Sagab, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dhalika sabili anbiya'illah wal mursalin wal awliya'illah as-salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil ilm wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarraf wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من الحقوق على أكمل الوجوه لها وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah haul yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kebesarannya dan sifat kesempurnaannya. Alhamdulillah kita semua hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Lebih-lebih syukur alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Bupati Pak Zairullah Ashar telah datang, dan begitu pula zuriat daripada Sahibul Haul Syekh Sayyid Abdurrahim As-Sagab. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau di sini kita seberataan mendapatkan suatu pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkumpulan kita ini menjadikan lunturnya, hilangnya dosa-dosa kita dikarenakan keagungan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah nabinya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, poin pertama, Sahibul Haul Al-Habib Hamzah As-Sagab adalah seorang perantauan yang berusia anak-anak yang mendekati usia remaja dari kota Makassar, tepatnya di Desa Kalukue, Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah beliau berada di bumi Borneo, wafat tepatnya di Salimuran, Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 1360 Hijriah. 1900 berapa itu kembali? 1336 Masehi Miladiah. Beliau ini adalah zuriat daripada Tuan Karamat di Sulawesi Selatan, Makassar, Al-Habib Alwi
bin Abdullah, mufti daripada kota Makkah Al-Mukarramah, bin Ahmad Syarif adalah yang mana kuburannya di Hadramaut di Zambal kota Tarim. Beliau datang pada waktu itu adalah pada waktu kerajaan Goa dan kerajaan Taluk, sehingga beliau mendakwahkan ilmunya dan wafat di tanah Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pulau Barelompo pada tahun 1132 Hijriah, 1329 Hijriah. Sahibul Haul Al-Habib Hamzah As-Sagab memiliki daripada keturunan yaitu Al-Habib Husain. Alhamdulillah memiliki dzurriat, cucu dan cicit hingga sekarang yang menyebar di Kalimantan Selatan, dan begitu pula dengan anaknya yang kedua Al-Habib Hasan memiliki juga keturunan cucu dan cicit yang menyebar di Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga adalah Abdul Rashid, yang mana beliau juga wafat di dalam Kubah bertepatan juga dengan di bulan Syawal, kalau tidak salah itu wafatnya di tanggal 7 kemarin itu anaknya, dan memiliki juga cucu dan cicit alhamdulillah di Kalimantan Selatan. Sahibul Haul Al-Habib Hamzah bin Abdul Rashid bin Abdul Rahim bin Abdul Wahab Yusuf, yang mana ini adalah kuburannya di Kalukue, di Gokbangnya di sana. Kemudian bernasabkan dengan daripada Abdul Ghaffar, kemudian kepada orang tuanya lagi adalah Husain, anaknya daripada Alwi Tuan Karamat. Dan beliau ini nasab daripada yang ke-36 Tuan Karamat kita, Syekh Alwi bin Abdullah bin Ahmad Syarif adalah keturunan daripada yang ke-30 daripada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpangsa As-Sagaf, yang mana Habib Abdurrahman As-Sagaf memiliki anak ada 13. Beliau Tuan Karamat atau daripada Sahibul Haul keturunan daripada Alwi. Syekh Abdurrahman As-Sagaf memiliki anak namanya Alwi. Alwi ini memiliki anak namanya Ahmad Sahibul Maryamah. Sahibul Maryamah ini ada di kota Seun di dalam kota Hadramaut. Memiliki anak lagi namanya Abdurrahman Umar. Kemudian memiliki anak lagi Ahmad Makenun. Kemudian memiliki anak lagi daripada Abdurrahman, dan memiliki anak lagi daripada Ahmad Syarif. Nah, jadi Sahibul Haul ini keturunan daripada As-Sagaf Sahibul Maryamah. Mudah-mudahan riwayat manaqib yang singkat ini dapat menambah kecintaan kita, kedekatan kita kepada Allah, dan lebih-lebih daripada Nabi kita Nabi Muhammad melewati daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala halqi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Muhammad Alwi bin Ahmad Aidil Asgab telah membacakan riwayat hidup atau riwayat Al-Habib Hamzah As-Sagaf atau Ponglolo. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu kepada Abah Dr. Haji Muhammad Zairullah Azhar MSc. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita hormati, kita muliakan bersama para habaib, para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, terkhusus tentunya
Hari ini orang tua kita Al-Mukarram Syekh Said Abdul Rahim Asyigab yang juga disebut Pam Makkah, yang beliau datang jauh-jauh dari Makassar ke daerah kita. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah beliau diberi kesehatan, keberkahan dan kekuatan dari Allah, terutama dalam mengemban misi-misi dakwah. Dan seluruh habaib yang lain yang tidak kami sebut satu persatu, saudara sahabat kami semua. Ada juga Guru Ki Haji Muhammad Ilmi, kemudian teman-teman jajaran pemerintah, mungkin ada tadi Pak Camat ya, Kamil, mungkin ada kepala desa, semuanya 1212, dan seluruh jamaah Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi karena Allah, dan teman-teman panitia, terima kasih yang telah memberikan kehormatan dan waktu kepada kami dalam rangka ikut bersama untuk kita semua memperingati haul dari Habib Hamzah Asyigab Puang Lolo dan Al-Habib Abdul Rashid bin Hamzah Asyigab. Pertama tentu diawali dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesempatan, diberi hati yang luar biasa, kelonggaran, keringanan langkah untuk menghadiri acara yang luar biasa ini. Acara untuk bersama-sama mengenang, ya, terus memperingati tentunya kisah yang juga luar biasa dari tokoh kita di Tanah Bumbu ini, yang tentu dalam sejarah beliau tadi kalau kita perhatikan, kita berjalan ke sini, subhanallah jalannya gitu kan, cukup jauh, tapi beliau ada di sini dan kita mendengar tadi sejarahnya di tahun 1939. Ini tentu masih sangat sepi, tapi beliau berjuang, tentu pasti insya Allah dan mengemban misi dakwah. Jadi ini tentu yang luar biasa, dan kita juga insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salam dan salawat kepada beliau. Bapak Ibu semua hadirin yang kami hormati, izinkan pertama saya juga minta maaf ya, karena kami hadir terlambat karena dari sejak subuh tamu tidak berhenti-berhenti. Terakhir yang tidak bisa kami tinggalkan dan kami tinggalkan tadi di rumah, Habib Mushin Alatas ya. Saya sampaikan acara di sini, wah bicara ogi maka ada matoan apa, coba mau ikut saya ini katanya. Jadi tadi malam kebetulan beliau bersama kami melaksanakan acara. Oh ya, minta maaf teman-teman anggota DPRD ini, Pak Rashid, Pak Erwin dan Pak Hasan, terima kasih. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami cintai, ya, Tanah Bumbu dengan moto bersujud, bersih, syukur, jujur, damai. Tentu ini lambang yang awalnya menjadi kontradiksi, kontroversi, bahkan sempat mau diganti gitu. Kenapa? Karena membangun kok bersujud gitu. Mau diganti dengan bangkit. Karena mereka tidak paham dan tidak tahu. Kami pernah berbicara di hadapan 27 dekan IAIN se-Indonesia, menjelaskan betapa mahal luar biasa ini, karena kami dapatkan waktu itu kami masih merangkap sebagai kanwil kesehatan sekaligus panitia pembentukan Tanah Bumbu di tahun 2022. Kami dapatkan moto ini ketika selesai sholat asar. Nah, langsung aja tuh begitu jelas ya. Dan bahkan disebutkan secara ilmiah, bersujud ini adalah lambang kecerdasan, karena otak kita yang beratnya hanya 6 on ini mendapatkan masukan gizi yang luar biasa. Kayak mobil yang diservis setiap waktu, setiap saat. Dan bersujud adalah lambang ketaatan, kecintaan dan kedekatan kepada Allah. Dan periode kedua ini setelah kami mengakhiri kemarin 2010 dengan dukungan para ulama, para habaib dan kita semua, kita tembah menuju Serambi Madinah. Kenapa demikian? Karena harapan kita dengan kedekatan kepada Allah, mudah-mudahan Kabupaten Tanah Bumbu ini makin barakah, makin barakah. Nah, sengetawe makan jak manang dalek
sehingga bisa bermakna, bermanfaat dan terbangun kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Ini sekaligus sebagai laporan kepada guru kita nih, Puan Maka nih. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua yang kami cintai, kami sayangi, hari ini kami berharap ya mudah-mudahan kita lanjutkan bersama perjuangan ini sebagai juga aplikasi betapa kecintaan kita kepada para habib, para ulama, dan terutama tentu kepada agama, kepada Allah, pada baginda besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu kami di sini ya mungkin terlambat, tapi kami perhatikan ini kubah sudah selesai, tapi masih butuh bangunan ke sini. Kira-kira nanti 500 juta lah ya. Nanti kepada panitia cukup ya. Ya, kalau kurang lapor ya. Dan ini insya Allah nanti bulan 7 langsung. Jadi biar dibangun lokwe ini menyambung akan datang, tahun akan datang ada lagi haul lebih indah lagi, lebih nyaman lagi. Nanti kalau perlu kita tambah sampai ke sebelah-sebelahan. Karena memang di perubahan bisa 500, mungkin nanti di APBD murni akan datang bisa 500, bisa 1 miliar. Ini kebetulan ada anggota DPR bertiga nih bertanggung jawab untuk mendukung kalau mau dipilih lagi ya toh. Dan harus dipilih insyaallah supaya ini clear. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami cintai. Kemudian yang kedua, kami minta bantuan. Program kita Satu Desa Satu Masjid hari ini sudah ribuan anak kita yang tidur di masjid. Mereka membaca Al-Quran, hafal belajar agama, belajar di muskola, tapi juga menghafal Quran. Beberapa tempat alhamdulillah sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sampai 10 juz. Karena kita berharap mudah-mudahan ini bisa mencontoh apa yang pernah menjadi sejarah dari seorang tokoh besar Indonesia, orang cerdas, Pak Habibie. Habibie waktu kuliah di Jerman itu dikenal sebagai orang pintar. Tapi zaman itu ketika kuliah di awal, beliau kecewa dan sedih karena tidak pernah bisa nomor 1, selalu nomor 3. Nomor 1-nya Yahudi laki-laki, nomor 2 Yahudi perempuan. Ditanya sama Pak Habibie, kok bisa nomor 1, nomor 2? Tidak mau dijawab. Tapi lama-lama karena berkawan di kampus, dijawab. Rudi kesini katanya memanggil Pak Habibie. Kamu mau tahu kenapa saya bisa nomor 1, nomor 2? Kami ini bukan orang Islam, kami Yahudi. Tapi jam 3 malam kami bangun, mandi, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, kayak baca Quran. Kami hafal Quran. Menangis Pak Habibie mendengar kisah ini. Beliau melakukan hal yang sama dan alhamdulillah bisa menjadi nomor 1 di dunia, di kampusnya, dan menemukan teori Clark, di mana kalau pesawat berada pada ketinggian paling tinggi itu hancur, dengan teori beliau tidak hancur. Sehingga ketika beliau presiden, banyak orang bertanya, kok bisa menjadi orang pintar, bisa menjadi orang sugih, bisa ya macam-macam lah. Beliau dengan kata mata berkaca-kaca mengambil buku di sakunya, dan itu dah Al-Quran. Ini katanya kuncinya. Inilah yang ingin kita contoh di Tanah Bumbu, sehingga sekarang kita punya program Satu Desa Satu Masjid. Mudah-mudahan nanti semua masjid, dan ini viral karena ini satu-satunya di Indonesia. Harapan kami satu hari, tidak sekarang, 10, 20, mungkin 30 tahun akan datang, yang jadi menteri dari Tanah Bumbu, yang jadi presiden mudah-mudahan bahkan dari Tanah Bumbu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau model kita pasti enggak sempat melihat, apalagi saya ini enggak tahu nih, umur sudah 70 tahun juga nih Pak. Jadi mata wanita weh dega harap, tapi mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama-sama. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan sebagai ungkapan apresiasi, rasa hormat, ya terharu dengan acara yang luar biasa ini kepada para keluarga, dan terutama juga terharu dan bangga hormat kepada guru kita yang datang dari Makassar. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi beliau selalu sehat, berkah dalam mengemban misi-misi dakwah. Demikian, terima kasih. Tak dan pengkak, kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu, Abah Dr. Haji Muhammad Zairullah Asdar. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita dapat memetik hikmah, dan kita doakan beliau selalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau kekuatan, kesehatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara pokok yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Muqarrab
Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf atau Pong Mekah dari Makassar. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di sana, ibu-ibu di sebelah kanan sana belum jawab dengan kencang salamnya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Bupati senang senyum-senyum bahwa masyarakatnya masih bersemangat kita. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Yang saya cintai, yang kita sama muliakan, para sulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syarifah, para ulama, dan yang saya sayangi, beliau ini sebetulnya sahabat lama saya ini, Pak Bupati, Pak Zairullah. Cuman ketemunya selalu di langit di sana. Tapi sudah lama saya sama-sama semua dengan Pak Haji Hasan. Ada nggak ini? Haji Hasannya mana? Mana itu? Sepak juangan saya sama-sama Gus Dur dulu. Bapak Bupati yang saya cintai, yang saya muliakan, para Bapak Forkopimda yang terhormat, para anggota dewan yang saya sayangi. Mana Muiz? Camat mana? Tega Muiz, oh itu sana. Pak Camat, Pak Desa, dan para muhibbin, para pecinta habaib, para pecinta ulama, para pecinta pendakwah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi disampaikan, sedikit saya tersinggung itu, dibilang datang di hallnya abah saya, kemudian saya janji nggak sempat datang ya. Saya bilang sudahlah, hari ini kan Habib saya buktikan saya datang ya. Maklumi saya Habib dan semua, sebetulnya ini ponakan saya semua di sini, dari turunannya Habib Hamzah, ini ponaan, cucu. Jadi kalau saya jeb hanya nggak apa-apa ini.
maklumi saya sebab maaf saya kedepankan dulu umat daripada keluarga. Saya milik umat, jadi kadang keluarga, tadi malam kecewa lagi keluarga saya. Semua sudah ngumpul di jalan keluarga 3 di sana. Saya nyelonong lagi ke Karang Ular, Karang apa sana? Karang tuh. Saya bilang sudah Ananda, kamu siap-siap. Saya lebih utamakan umat dulu ya. Karena baginda Rasulullah katakan ummati, ummati, ummati. Sebab kenapa? Kebetulan saya dikasih amanah untuk menjadi mustasyar PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, jadi sebolak-balik. Begitupun juga Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya memberikan amanah ke saya untuk mendampingi sebagai rais awal di Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarat Nahdiyah, sebagai wakil beliau di Jatman Pusat. Jadi saya bolak-balik. Tadi Pak Bupati nanya, Puang Makkah sudah biasa ke Tanah Bumbu ini? Saya bilang biasa, tapi cuman transit langsung ke Semarang, langsung ke Surabaya. Baru kali ini. Sebab saya juga sudah malu-malu sama anak-anak saya di sini, ponakan saya sini, cucu saya di sini. Dia bilang ini pohon nenek cuma orang lain jangan perhatikan. Bismillah, saya buktikan andaku semua bahwa saya datang di tempat ini untuk kalian, untuk kali ini. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sewaktu saya jalan ke sini, kemarin ya, sewaktu kemarin itu saya naik pesawat turun di Kota Baru, kemudian naik speed. Dalam hati saya itu jauhnya ini kasihan. Tetapi tiba-tiba terkenang kakek kami tercinta di dalam itu, bahwa kamu itu mengeluh belum apa-apa. Saya dulu nggak ada apa-apa, tidak mengeluh, tiba di Kalimantan ini. Itu yang besar lagi saya punya semangat. Oh iya, makasih Pon Nenek. Jadinya tadi saya lelah jadi semangat lagi. Itulah para pendakwah, itulah para habaib. Makanya para habaib, para sulalatul rasul itu tersebar di seluruh dunia, sampai ke Papua di sana, bahkan di tanah tandus yang tidak ada makhluk yang bisa hidup, masih ada Habib di sana, masih ada sulalah Rasul di sana. Beliau meninggalkan kampung halamannya bukan untuk jadi anggota DPR, bukan untuk jadi bupati, bukan untuk apa, tetapi beliau membawa satu misi dakwah, misi suci kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat mesti faham ini. Kakek-kakek kami datang menyeberang lautan dengan membawa bekal seadanya, bukan untuk apa-apa, bukan untuk kaya di mana-mana, tetapi untuk membawa dakwah suci kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini bahaya, sekarang ini waduh, ada Tommy Piti Kanakanai tentang habaib. Pelan-pelan kok bos. Kemudian khusus untuk kami ini, kami dari Segaf yang tidak mungkin cucu kami, keluarga kami belum terdaftar di Rabitah, saya sampaikan Habib Zaki Alatas, Bib nanti saya bantu Rabitah, karena ini Habib Lutfi katakan bantu Rabitah Alawiyah untuk mendaftar semua, karena Rabitah Alawiyah itu punya perangkat yang sedikit, jadi kita bantu beliau, kita bantu mereka
untuk mendata semuanya, sulala Rasul yang bertebaran sampai ke Gunung Puang. Saya bilang iya Bib, nanti kita bantu. Makanya jangan kaget Pak Bupati kalau ada keluarga kami sini yang belum terdaftar di Rabitah, di kampung-kampung. Sama juga saya diundang nanti nih ke Bombana, ada keluarga kami di sana. Saya diundang ke NTB, ada keluarga kami di sana. Saya diundang ke perbatasan Malaysia, di situ ada keluarga kami di sana. Itu semua saya akan melacak semua. Untuk apa? Untuk menguatkan siapa mereka sebenarnya. Apalagi kakek kami ini hidungnya, cucu-cucunya ini sudah pesek-pesek semua hidungnya, kecuali Habib Ahmad ini masih mancung. Kenapa demikian? Karena beliau datang di Republik ini, beliau datang di Nusantara ini. Kakek kami datang itu pada tahun 1700, 1600, sudah 4 abad yang lalu. Kemudian kawin-mawin dengan pribumi, termasuk kakek kami. Makanya mohon maaf Habib-habib yang lain, kami pakai puang. Saya kalau di Jawa dikenal Habib Puang. Kenapa ada puang? Puang Maka, puang Lolo, puang siapa? Sebab kakek kami pertama, Habibana As-Sayyid As-Syekh Al-Alimul Allamah Habib Alwi bin Abdullah bin Ahmad Syarif bin Abdurrahman As-Segaf datang di Sulawesi pertama menginjakkan kakinya pada tahun 1620 Masehi. Kemudian nikah dengan anaknya Raja Goa. Jadilah di situ satu bahagian dari keluarga bangsawan. Kemudian punya putra lagi, Sayyidina Hussein. Kemudian dia diangkat menjadi qadhi pertama di kerajaan Goa. Kemudian kawin lagi Sayyidina Hussein, 2 kali kawin, satu anaknya Somba Barombong dan satu anaknya Raja Tallo. Kawin lagi dengan kerajaan. Kemudian turun lagi ke Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar As-Segaf Waliuddin itu kawin lagi dengan putrinya Arup Palakka Latandritata, sehingga turun ke Abdul Wahab, turun ke Syekh Abdul Rahim, turun ke Syekh Abdul Rashid, turun ke Syekh Hamzah, turun ke Syekh Hasan Hussein Abdul Rashid, dan sampai cucu-cucunya yang ada, buyutnya yang ada, cicitnya yang ada di sini. Tidak aneh kalau memakai tambahan puang, sebab sudah berasimilasi dengan raja. Jadi As-Segaf itu begitu, karena dia sudah lama sekali di Nusantara ini. Sama juga dengan Al-Aidid. Al-Aidid di Goa di sana, di Cikuang di sana juga begitu. Syekh Sayyid Al-Habib Jalaluddin Al-Aidid ke Cikuang, kawin dengan Raja Goa di sana, putri Raja Goa. Akhirnya dia, anak cicitnya, karena dia di Makassar, dipanggil banyak-banyak, dipanggil Karaeng. Kalau kita banyak-banyak dipanggil Puang. Ya, itulah pertautan antara Habib dengan Puang untuk As-Segaf dan Al-Aidid yang dari Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selalu saya sampaikan pada pengajian saya bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta macam-macam kepada umatnya. Hanya 2 yang beliau sampaikan yang diminta oleh Allah lewat baginda Rasulullah. Apa itu? 1, al-ulama'u warasatul anbiya. Ketahuilah wahai umat bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Olehnya itu kalau sayang kepada Nabi, mesti juga sayang kepada ulama.
Kenapa kita sayang kepada ulama? Karena dialah para ulama-ulama, itulah pewaris Nabi, warasahnya Nabi. Kemudian juga ini nggak usah terlalu diapa ya, untuk umat ini saya sampaikan untuk masyarakat Tanah Bumbu ini, hati-hati itu dengan apa itu medsos itu. Sekarang waktunya ini Indonesia ini mau dipecah belah betul, digosok-gosok sana sini. Sudahlah, sepanjang dia alim, bismillah, sayangi mereka. Itu kata saya, nggak usah dibagi dua, ada ulama amilin, ada ulama usul. Capek kita hanya urusan bertengkar saja. Yang penting kita bangun sekarang adalah kebersatuan, kebersamaan, kemaslahatan masyarakat. Wahai para ulama, Ustadz, afwan, Pak Kiai, kalau ada Kiai, para pimpinan pondok, bimbing umat untuk peneduhan suasana. Wahai para habaib, tolong buktikan bahwa kamu adalah sulalahnya Rasul. Berikan akhlak-akhlakat yang karim, ampi-ampi madeceng. Baginda Rasulullah itu khairah khalqillah, sebaik-baik makhluk, dan antum berada pada dari tetesan beliau. Buktikan. Makanya Habib itu berat sekali. Saya kadang hilangkan juga, cuma ditanya, ya Abdul Rahim, selesai. Sebab kenapa? Biasa itu untuk membawa sandangan Habib itu. Sebagai satu sulalah Rasul itu sangat berat. Baginda Rasulullah nggak sombong, cucunya sombong, loh, nggak ikut jitnya, nggak ikut kakeknya, apa ini? Baginda Rasulullah nggak hasad, anak cucunya ngaku sulalah Rasul hasad, apa ini? Baginda Rasulullah nggak kikir, cucunya kikir, apa ini? Kita mesti mengadopsi apa akhlak-akhlak kakek kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai turun ke Sayyidina Ali, sampai menyeberang lagi yang perempuan itu, wahai Syarifah, ikuti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa radhiyallahu. Kemudian turun ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, sampai ke bawah. Semuanya itu punya akhlak-akhlak yang sangat terpuji. Buktikan itu, wahai anakku, wahai cucuku, wahai keponakanku, wahai Bani Hamzah yang ada di sini. Buktikan itu bahwa kalian ada di Tanah Bumbu ini. Kalian juga bisa menjadi rahmat kecil-kecilan, minimal dalam keluargamu, minimal dalam tetanggamu, minimal dimanapun engkau berada. Bisa menyejukkan umat di sekeliling kita. Itulah sulalah Rasulullah yang sangat-sangat penting diperhatikan bagi yang mengaku dirinya sulalatul Rasul, zuriyah Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, wa Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asrakal badrun alaina, فاحتفت منه البدور مثل
رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Silakan duduk. Enak toh, sudah salawatan? Enak kan? Afwan Pak Bupati, saya mau jalan. Ibu-ibu enak kan sudah salawat? Nah, itulah enaknya yang selalu salawat. Kalau capek duduk, kaki sudah kram, sudah capek lelah, nah kita berdiri alhamdulillah, untung Puan Ma kasih salawat. Itu tekniknya itu. Jadi memang salawat itu subhanallah berkah semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Habib itu bukan hal yang gampang. Menyandang cucu baginda Rasulullah bukan hal yang mudah. Ini saya nasihatnya semua kepada anak-anak saya ini, cucu saya, ponakan saya. Jaga nama mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkan akhlakul karimahmu. Kamu akan ditanya oleh nenekmu. Kalian akan ditanya oleh Ali karamallahu wajhah. Kalian akan ditanya, wahai perempuan, ditanya oleh Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bagaimana sikapmu sewaktu kau hidup, sewaktu kau ada di tanah bumbu? Kau jaga enggak nasihatnya kakekmu? Kau ikuti enggak perintahnya kakekmu? Kau kasih contoh enggak perintahnya kakekmu dalam akhlak-akhlakmu? Satu perenungan buat kita. Yang ulama, yang ustadz, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Para ulama, para mubalik, para pendai, dakwahkanlah ayat-ayat Allah itu dengan apa? Ada catatannya, ada frame-nya, ada bingkainya. Apa bingkainya? Bil hikmah, dengan penuh hikmah, bukan dengan keras. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, ucapkan bahasa-bahasa yang lembut, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Wajadiluhum, kalau mereka ingin debat, debatlah dengan sopan santun, dengan billatihi ahsan. Itulah konsep dakwah dari Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semalam sewaktu saya ke itu apa tadi itu Karang ya, luar sana, 8 gereja. Saya kata pimpinan pondoknya itu ada gereja 8, kemudian 1 vihara, dia di tengah-tengah. Saya sampaikan sama ustadznya pimpinan pondoknya, jadilah antum jadi rahmah untuk mereka. Karena baginda Rasulullah itu bukan hanya rahmah lil muslimin, tetapi rahmatan lil alamin. Buktikan bahwa we are the best, mukmin kami yang terbaik. Buktikan kepada mereka itu orang di sekitar kita bahwa muslim itu yang baik. Nah, menjalankan juga dakwah itu amar ma'ruf. Kemudian yang kedua apa? Nahi. Apa yang kedua? Amar ma'ruf, lanjutannya nahi mungkar. Nah ini juga ini, kalau kamu berdakwah amar ma'rufmu dahulukan, berbuat baik, itu yang dulu ditebarkan. Jangan kedepankan nahi mungkar baru kamu belum berbuat baik. Gimana ini? Jangan dibalik ini ayat. Ya, paham ya? Paham wahai umat? Amar ma'rufmu itu bertutur yang baik, membantu sesama, menolong sesama, menghidupkan keadaman dimanapun kita ada, di rumah tangga kita amar ma'ruf di rumah tangga kita, di tetangga kita, di tempat kerja kita. Itu yang kita dahulukan. Kita buktikan bahwa Islam adalah Islam rahmah, bukan Islam marah. Itulah kesuksesan dakwah baginda Rasulullah di dalam memberikan contoh kepada umatnya. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih saudaraku akhirnya. Kenapa Pak Dokter? Karena Bapak membangunkan sarananya umat. Terima kasih lewat tanganmu. Memang baginda Rasulullah menjelaskan ini. Ada anggota dewan di sini. Mana Pak Hasan? Mana teman-temanmu Pak Hasan? Apa itu? Man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Wa man kana lahu quwwatun fal yatasaddaq biquwati. Apa kata baginda Rasulullah? Wahai yang punya pejabat, man kana lahu jahun fal yatasaddaq bijahi. Wahai yang pejabat, wahai yang punya kekuasaan, sedekahkan kekuasaanmu itu, bantu agama Allah itu. Jangan nanti pensiun baru bawa tasbih, ketemu Assalamualaikum, iya Pak, saya sudah bisa aktif di masjid karena saya sudah pensiun. Sudah terlambat bos. Masih jalan tanda tangan bismillah. Ya, Pak Hasan, teman-teman dewan yang lain mana? Ada? Yang lain lagi mana? Yang lain tuh. Man kana lahu jahun falyatasaddaq bijah. Kalau itu berlaku, subhanallah, akan datang lagi puang Makkah di Kuba ini, tidak lagi setengah mati mobilnya puang Makkah di sana, batu-batu goyang itu. Tanda tangan. Ini puang masuk anggaran perubahan, jangan anggaran nanti, tidak apa-apa terlambat. Yang penting kalau perubahan kecil dananya Pak Bupati. Masukkan di anggaran pokok itu. Kenapa? Ziarah spiritual, piknik spiritual, itu yang mesti kita hidupkan daripada piknik jahiliyah yang akan mendapatkan mudarat ya dari Allah. Lebih bagus kita kembangkan, kita hidupkan ziarah-ziarah, piknik spiritual, piknik religi. Bupati bangun masjid, cantik masjidnya, ada pendakwah, makamnya diperbaiki, kemudian jalannya masuk dibetulkan. Man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Saya dulu Pak, waktu anggota dewan dulu masih ya
masih awal-awal sama-sama Pak Hasan, cuman dia di Kalimantan, saya di Sulawesi. Saya yang paling pertama itu memang saya minta komisi D mungkin ya, apa itu, agama dan kesehatan. Saya tanya, saya cek, saya panggil itu bapedanya, apa programmu, sisipkan ini. Saya kasih tahu wali kota, ini juga ini anggota dewannya mesti pintar-pintar ambil hatinya Pak Bupati, alidatos ya. Jangan kau baku bombek dengan bupatimu, macet itu bos. Sebab kenapa? Betul di dewan itu bervariasi. Ya. Ada partai PKB, ada Golkar, ada P3, ada PDI, macam-macam. Tetapi jadikan itu variasi itu seperti bangunan ini. Ada semen, ada pasir, ya, ada besi, semuanya menyatu untuk membangun tanah bumbu yang tercinta ini. Indah sekali. Itulah anggota dewan. Hidup anggota dewan, hidup wakil kami. Semuanya saya tidak tunjuk siapa di sini. Saya mesti jadi payung, Pak. Yang pasti itu. Tidak apa-apa, ini juga umat. Ini kan tahun politik. Saya sampaikan, saya nasihatkan, jadikan politik itu perekat. Itu hanya game, selesai. Sepanjang dia punya niat baik untuk membangun daerah, bismillah. Semuanya saling mendoakan. Jangan baku bombe sepupu satu kali di sini, sepupu satu kali sini, omnya di sini, ponakannya sini, enggak baku ngomong subhanallah innalillah. Enak kan kalau kubah ini ada dari P3 yang bantu sedikit, ada dari PKB, ada dari PDI, ada dari Golkar. Cepat ini jalan masuk. Tapi dukung kita, bagaimana mau tepuk tangan saja baru dibilik kau tidak dukung. Akhirnya fillah. Yang kedua, apa kata baginda Rasulullah? Man kana lahu malun falyasaddaq bimali. Wahai umatku yang punya materi, yang punya duit, yang dikasih kekuatan oleh Allah, rezeki oleh Allah, sumbangkan rezekimu itu juga, infakkan, sedekahkan, wakafkan rezekimu juga itu untuk kemaslahatan umat. Jangan nanti jatuh miskin karena harta itu titipan. Kalau Allah mau mengambil haknya, miliknya. Jadi ada orang kaya di sini tidak? Mana orang kaya angkat tangan? Mana ini perempuan ini biasa mengaku dirinya orang kaya, kasih lihat emasnya sampai di sini. Baru kalau dia jalan kasih begini. Mana orang kayanya Kota Baru di sini? Ingat, saya tunjuk ke ibu karena ibu yang jago menasehati suaminya kalau soal uang. Ingat, kalau Allah ingin mengambil miliknya, kekayaannya Allah yang dia titipkan kepada kamu, sekejap ada saja cara Allah untuk memiskinkan hambanya. Jadi ibu, kalau seke-seke suami tak menyumbang, kasih tahu ki, Pak, bagaimana kalau kita seke-seke itu? Kalau mau kita tidur pakai peniti banyak-banyak sih. Kenapa mama ini seke begini? Bilang ke kita juga seke itu kasih ada masjid. Pak Bupati sudah siapkan, kita seke sekali, tidak mau bantu karpetnya, tidak mau bantu. Makanya mama juga seke malam ini. Nah, itu sakit di kepalanya itu. Besok dia kasih tahu panitia masjid, saya karpet 3 gulung ya. Kenapa tiba-tiba bapak menyumbang? Istriku bos, ngomel-ngomel ki, saya jadi orang kikir. Itu ada hak Allah di situ. Rezeki titipan Allah, amanah Allah. Faham? Ibu, faham? Kalau ibu jadi ibu yang demikian, jadi perempuan saleh demikian, insya Allah berkah rumah tangga ibu, Allah menambah nikmatnya kepada rumah tangga itu, menjadikan rumah tangga ibu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kemudian yang ketiga, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Wahai yang punya ilmu,
Sedekahkan itu ilmumu untuk kepentingan masyarakat banyak. Pak Bupati sudah bangun masjid, 1000 masjid di setiap desa, tetapi tidak ada kodok ustaz yang mau isi. Seorang dokter Zairillah itu nggak bisa melakukan apa-apa sendiri. Dia hanya bisa mengatakan, nih masjid, silakan diisi ustaz, silakan diisi kiai, silakan diisi guru mengaji. Saya sudah buatkan kamu saran. Itulah dinul Islam ini. Ada juga yang tanya, enaknya puang Makkah di kalau ada jabatan bisa ki menyumbang, kalau kaya ki bisa ki menyumbang, kalau banyak ilmu tak bisa ki menyumbang. Saya kodom puang. Kenapa kok? Miskin kak? Jangan sakit hati. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Tenaga mutosen sedeng datang ke itu, bersihkan masjid, perhatikan masjid, perhatikan rumah-rumah ibadah, sama nilainya. Jadi semuanya diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semua yang datang di sini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaannya kepada Habibana Al-Habib As-Sayyid Hamzah bin Abdul Rashid bin Abdul Rahim bin Abdul Wahab bin Abdul Ghaffar bin Hussein bin Alwi Asgaf, dengan yang satu anaknya beliau Abdul Rashid bin Hamzah. Baiklah, khusyukkan hatimu Bu, Ibu. Saya ingin mengajak doa ya, khusyukkan hatinya ya, biar disaksikan dengan yang di dalam itu, Shahibul Khaulin. Kita doa kepada Allah, disaksikan, didengar langsung oleh beliau. Tadi saya sudah ngadu sama dalam, saya tadi sudah bincang-bincang di dalam. Saya bilang, po nenek doakan, kasihan, doakan cucu-cucu tak, anak-anak tak semua, cucu-cucu tak, zuriyah tak. Po nenek doakan kasihan masyarakat yang ada di sini. Semoga Allah menjauhkan dari bala, semoga Allah menjauhkan dari kemiskinan, semoga Allah membukakan pintu kebahagiaan, keselamatan, insyaallah. Demikian apa yang sempat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai kita sekalian. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa barik wasallam. Al-Fatihah. Summa ila hadrati Sayyidina Khidir alaihi salam. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Khidir, ya Sayyidina Abu Abbas, ya Sayyidina Balyan Ibn Malka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Summa ila hadrati bi jamil malaikati muqarrabin wa bi jami'i ruhani fi hadzal makan sahibal makan. Wa bi jami'i awliya'illahi sholihin. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Khususan jaddina As-Sayyid Hamzah As-Segaf bin Abdul Rashid As-Segaf. Al-Fatihah. Ilahana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannanu ya Mannanu ya Dayanu ya Sultan ya Ganiyu ya Razzaq ya Mugini ya Mu'ti ya Latifu ya Khabir ya Muhaimin ya Salam ya Hayyu ya Qayyum ya Qawi ya Aziz. Ilahana ya Allah ya Rabbas samawati wal ardh ya Fatihas samawati wal ardh ya Rabbal mustad'afin. Ilahana ya Allah yang Fatihul abwab ya Musabbibal asbab ya Mujibad da'wat ya Muqallibal qulub ya Qadil hajah. Iqdi hajatil hadirin wal hadirat, iqdi hajatil hadirin wal hadirat, iqdi hajatil hadirin wal hadirat. Ya Allah ya Rabb ya Sami'ud du'a.
Pejamkan matamu, mohon hajatmu kepada Allah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Salatu wassalamu alaika ya Zainal Anbiya. Salatu wassalamu alaika ya Jami'il Anbiya wal Mursalin. Salatu wassalamu alaika ya Ahlil Baiti Rasulullah. Salatu wassalamu alaikum ya awliyaillahi salih. Inna awliya Allah la khawfun alaihim yahzanun. Ilahana ya Allah, isfa' lana ya Rasulullah. Ilahana ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Rabbas samawati wal ardh, ya Fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini menjelang siang ini kami berkumpul di tempat ini sebagai satu kecintaan kami akan majelis yang mulia ini, majelis yang penuh berkah ini. Kami berziarah kepada kakek kami, kepada zuriyah Rasul, kepada pembawa dakwah di sini ya Allah. Kami datang dengan tulus dan ikhlas. Olehnya itu ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, lindungilah kami, berikan kekuatan hati kepada kami sebagaimana kekuatan hati yang kami haulkan pada hari ini ya Allah. Kekuatan hati para wali-walimu ya Allah, kekuatan hati para ahli bait Rasulmu ya Allah, kekuatan hati para anbiyamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami, berikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat berbuat untuk agama kami, bangsa kami, negara kami, masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan hati ke dalam hatinya para perempuan kami sebagaimana Engkau memberikan kekuatan hatinya kepada Maryam alaihissalam, sebagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada hatinya Khadijah alaihissalam, sebagaimana Engkau memberikan kekuatan ke dalam hatinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa radhiyallahu. Ilahana ya Allah ya Rabb, bimbinglah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami, tuntunlah anak keturunan kami. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamar rahimin. Karena Engkaulah sebaik-baik tempat penitipan. Olehnya itu ya Allah, kami titipkan zuriyah kami titipkan anak kami titipkan cucu kami kepadamu ya Allah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menitipkan Ismail kepadamu ya Allah. Tuntun mereka, bukakan pikirannya bagi yang sekolah, sehatkan dia, tuntun dia, kuatkan imannya, jadikan dia anak yang salih dan salihah, dan insya Allah akan menjadi permata di masanya. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, wastur ummata Sayyidina Muhammad, warham ummata Sayyidina Muhammad, wajbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa anta ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal ya sami'an bi barakati habibana as-sayyid asy-syekh Habib Hamzah As-Segaf wa Habib Abdul Rashid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Segaf atau Pong Mekah. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir seluruh rangkaian acara haul pada hari ini. Namun sebelum